baru. Saya akan bercerita tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Alkisah pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun. Suatu hari, ketika ia sedang menenun sambil menikmati pemandangan dari ruang atas istana, pintalan benang yang ia letakkan di pinggir jendela istana terjatuh dan menggelinding keluar. Dengan kesal, ia pun berucap sesumbat, "Aduh, benangku jatuh. Siapapun yang mengambil benang itu untukku. Jika ia perempuan, akan kujadikan saudara. Sedangkan jika ia laki-laki, akan kujadikan suami." Tak lama kemudian, datanglah si Tumang, anjing kerajaan, mengambil benang itu dan mengantarkannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkejut. "Hah, Tumang?" Ia teringat akan ucapannya. Berarti aku harus menikah denganmu." Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat gemar berburu. Setiap kali berburu, ia ditemani seekor anjing yang tak lain adalah Tumang, ayahnya. Tapi Sang Kuryang tak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Sampai pada suatu hari, Sang Kuryang diminta oleh ibunya berburu hati kijang. Ia pun pergi ke hutan bersama Tumang. Ketika melewati pohon rimbun dan semak belukar di dalam hutan, ia melihat seekor kijang sedang mencari makan. Seketika itu juga Sang Kuryang menyuruh Tumang, Tumang, cepat kejar kijang itu." Entah kenapa, sepertinya Tumang enggan untuk berburu. Ia diam saja di samping Sang Kuryang. Melihat Tumang diam saja, Sang Kuryang berteriak, "Tumang, cepat kejar kijang itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan mengambil hatimu sebagai mengganti hati kijang." Melihat mulutnya lepas, Sang Kuryang naik pitam. Ia segera mengambil anak panah dan diarahkannya ke Tumang. "Tumang!" Tumang pun mati di tangan anaknya sendiri. Sang Kuryang mengambil hati Tumang dan dibawanya pulang. Sesampainya di istana, Sang Kuryang disambut gembira oleh bundanya. "Wah, Sang Kuryang, anakku, sudah pulang nak? Mana hasil buruannya?" "Ini bunda." Sang Kuryang menyerahkan hati Tumang. Dayang Sumbi nampak bingung. Hati yang Sang Kuryang bawa bukanlah hati kijang. "Anakku, ini bukan hati kijang. Kamu jangan berbohong pada bunda." "Lalu, di mana Tumang? Mengapa ia tidak bersamamu?" "Anu bunda, Sang Kuryang merasa bersalah. Dayang Sumbi mengulangi pertanyaannya. "Di mana Tumang, Sang Kuryang?" Karena desakan sang bunda,
Akhirnya sang kuryang menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mati, aku panah. Habis disuruh menangkap kijang, ia tak mau. Bukan kepalang marahnya Dayang Sumbi mendengar cerita sang kuryang. Tanpa sadar, gayung yang dipegangnya dipukulkan ke kepala sang kuryang. Petak, sehingga terluka. Aduh, Bunda! Dayang Sumbi mengusir sang kuryang. Apa? Pergi kamu, sang kuryang! Sang kuryang merasa sakit hati atas tindakan bundanya yang lebih memperhatikan seekor anjing daripada anaknya sendiri. Ia pun pergi meninggalkan istana. Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia pun pergi meninggalkan istana untuk bertapa. Karena ketekunnya dalam bertapa, ia diberi kecantikan yang abadi. Tahun berganti, sang kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kepergiannya mengembara membuatnya rindu kembali ke istana. Di perjalanan menuju istana, ia bertemu gadis cantik yang tak lain adalah Dayang Sumbi, anak kandung sang kuryang. Mereka saling mencintai karena tak saling mengenali. Sang kuryang pun melamar Dayang Sumbi. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi membantu calon suaminya mengenakan ikat kepala, betapa kagetnya Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala sang kuryang. Perlahan ia mulai menyadari bahwa bunda itu adalah sang kuryang, anak kandungnya. Dayang Sumbi pun serai akal, berusaha menggagalkan pernikahan mereka dengan mengajukan dua persyaratan. Wahai bunda tampan, jika engkau ingin menikah denganku, aku ingin kau bendung Sungai Citarum dan wadah sampan besar untuk menyeberanginya. Itu semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Baiklah gadis cantik, aku akan memenuhi perintahmu, ujar sang kuryang. Dengan kesaktiannya dan dibantu para makhluk gaib, sang kuryang hampir saja menyelesaikan pekerjaannya walau fajar belum menyingsing. Dayang Sumbi nampak gelisah. Ia memohon kepada Tuhan agar fajar datang lebih cepat. Ya Tuhan, tolonglah aku. Jangan sampai aku menikah dengan anakku. Permohonan Dayang Sumbi pun dikabulkan. Langit menampakkan ular jingga dan ayam mulai berkokok. Kokoreo, pertanda fajarlah tiba. Sang kuryang yang sebelumnya yakin akan menyelesaikan pekerjaannya mulai gusar. Mengapa fajar datang lebih cepat? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hai makhluk gaib, cepatlah bantu aku menyelesaikan pekerjaan ini. Maaf Tuan, kami tidak dapat meneruskan pekerjaan ini. Kami harus segera pergi karena fajar telah menyingsing, kata makhluk gaib. Sang kuryang marah. Siapa sebenarnya kamu ini? Kamu telah menipuku. Tega sekali kamu. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu, sang kuryang? Aku Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sang kuryang semakin marah. Gagalnya pekerjaan itu membuat ia tidak dapat meminang Dayang Sumbi. Maafkan ibumu, sang kuryang. Akhirnya bendungan yang sudah hampir selesai itu ia jebol. Banjir pun melanda.
Sementara perahunya ia tendang. Tidak! Hingga terlempar jauh dan terbalik. Perahu yang terbalik itu lama-kelamaan menjadi sebuah gunung yang kita kenal hingga kini dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.